warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinai Susana, NPM A1M021005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan di masa depan. Filsafat pendidikan masa depan. Untuk melihat wajah filsafat pendidikan masa depan, kita harus mengetahui perkembangan terakhir tentang filsafat dan pendidikan itu sendiri. Gambaran masa depan itu diperoleh melalui fakta-fakta yang ada masa kini, ditambah dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Postmodernisasi pendidikan. Reaksi atas konsep-konsep sebelumnya ini biasanya diwadahi dengan istilah konsep postmodern. Kata post berarti setelah, sedangkan modern artinya setelah. Kata modern itu sendiri mengacu pada keadaan setelah pencerahan. Jadi urutannya dalam waktu linear setelah masa kegelapan di Eropa, the Dark Middle Age, abad pertengahan 1500-an, kemudian disusul dengan pasca pencerahan 1600-an yang ditandai dengan abad reformasi di Jerman. Masa-masa perubahan itu kemudian menandai adanya gerbang masa modern uang pada abad ke-17 dan dikukuhkan dengan adanya revolusi Prancis 1789. Setelah masa modern lahirlah postmodern, yakni sebuah masa yang kita alami sekarang. 2. Evolusi filsafat pendidikan masa depan. Filsafat pendidikan masa depan ditandai dengan adanya perubahan tantangan konsepsi filsafat itu sendiri. Ketika metafisika dikatakan mati misalnya, metafisika baru telah muncul. Demikian pula ketika dikatakan filsafat telah mati, maka akan timbul filsafat yang baru. Kematian filsafat adalah kematian konsep filsafat yang lampau. Virtual pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan realitas dari pendidikan yang bersifat real atau empiris menuju pendidikan yang bersifat virtual. Perkembangan teknologi memaksa penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga di luar kelas. Bahkan pendidikan tanpa ruang, misalnya dalam konsep kosmologi yang mengangkat benda mati sebagai objek berpikir, maka akan didapati konsep-konsep alam semesta yang berubah. Dalam konsep ontologi, yakni tentang pencarian kenyataan yang hakiki, manusia akan dihadapkan pada kenyataan maya, virtual reality. Orang tidak perlu masuk ke lorong shopping untuk membeli barang karena di dalam dunia internet sudah tersedia lorong-lorong itu. Sementara user tinggal pilih barang. Fakta-fakta seperti itulah yang menantang filsafat untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan kenyataan dan apa bedanya dengan mimpi. 4. Dekonstruksi pendidikan. Dalam lapangan ilmu humanoira, metode yang dimanfaatkan untuk mendobrak konsep-konsep sebelum bisa dikenal dengan dekonstruksi. Kata ini merupakan bentuk dari imbuhan de yang berarti merusak dan konstruksi yang berarti bangunan. Artinya harfiahnya merusak bangunan yang dahulu sudah ada. Ilmiahnya, dekonstruksi berpandang bahwa konsep-konsep postmodern memiliki banyak kelemahan sehingga perlu dibongkar dan ditata ulang. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.